Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Setiap pilihan membutuhkan kebijaksanaan dan juga disertai dengan kesiapan untuk menanggung segala resikonya. Sebaik apapun pilihan yang kita ambil, pasti ada selalu resiko yang harus kita tanggung. Dan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pilihan yang sulit, seringkali kita bingung, stres bahkan, sehingga kita perlu bantuan, butuh doa, dan butuh masukan dari orang lain supaya kita bisa memilih yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang kita terima. Karena itu, sebuah pilihan itu membutuhkan keterbukaan hati kita, menerima masukan, dan juga menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengisahkan Allah yang datang ke dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama kita mendengar Tuhan Allah sendiri mengunjungi Abraham dengan mengutus 3 orang yang berdiri di hadapan Abraham. Ia tidak menolak mereka, tidak mengusir. Tetapi kemudian Abraham ini menerima orang asing ini untuk masuk ke dalam kemahnya. Sebagai orang manusia biasa, ya kita tentu bertanya-tanya siapa orang ini dan lain sebagainya. Pasti ada kekhawatiran, kecemasan, ataupun rasa curiga. Namun Abraham membuka diri itu, membuka pintu kemahnya, membawa mereka masuk, dan meminta Sarah istrinya untuk menyediakan makanan yang terbaik buat para tamunya. Begitu juga dalam Injil kita mendengar Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Ia datang mengunjungi mereka, hadir di dalam kehidupan mereka, dan Marta dan Maria membuka diri untuk menyambut Yesus dalam rumah mereka. Meski demikian, 2 orang ini punya cara tersendiri ketika menjumpai atau menerima Yesus dalam rumah mereka. Marta sebagai tuan rumah yang baik, lalu kemudian memfokuskan diri, memberikan dirinya yang terbaik, menyediakan makanan, sibuk dengan semuanya itu, memberikan jamuan yang enak bagi tamunya. Sebaliknya, Maria memilih untuk duduk dekat Yesus, membuka diri untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Sabda Tuhan ini kemudian menegaskan bahwa Allah itu menyertai kita semua sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia datang untuk kita semua. Dalam seluruh kehidupan kita, Ia senantiasa menyertai. Ia yang senantiasa menyertai itu, tetapi kita umat manusia, saya dan mungkin kita semua, tidak selalu membuka diri untuk menyambutnya. Karena kita masih fokus dengan diri kita sendiri. Kita tidak siap atau membuka diri untuk menyambut Dia seperti yang dilakukan oleh Abraham yang membuka pintu kemahnya untuk menyambut 3 orang tadi. Atau kita menyambutnya, mengimaninya, tetapi tidak memfokuskan diri kita untuk mendengarkan Dia, untuk memilih yang terbaik. Itulah yang kemudian terjadi ketika Marta dan Maria membuat pilihan dalam kehidupan. Marta memilih yang baik, yakni menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Maria membuat pilihan yang terbaik. Lalu kita bertanya, kenapa demikian? Marta fokus pada apa yang disajikan kepada Yesus, sehingga kemudian kecewa dan stres ketika Maria, saudarinya, tidak menolong dia. Sebaliknya, Maria memfokuskan dirinya kepada Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya, sehingga kemudian dia lebih tenang dan damai karena mendapat kekuatan dan peneguhan dari Yesus sendiri. Ketika kita fokus pada keinginan kita, fokus pada apa yang mau kita berikan, mau kita tunjukkan yang terbaik dari kita, maka kemudian ujung-ujungnya adalah berkeluh kesah,
ngomel, ketika tidak mendapat persetujuan dari orang lain, ketika mendapat penolakan dan yang lain. Kita lalu mengeluh, kita lalu marah, kita lalu kecewa. Bahkan kemudian kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya ketika kita memfokuskan diri pada Tuhan, maka kemudian ada ketenangan dan kedamaian. Maka kemudian seringkali kita ingat dalam kehidupan kita, mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian, tapi seringkali saya mendengar seperti ini. Kalau di gereja itu rajinnya luar biasa, tetapi di rumah lebih banyak tidurnya, lebih banyak cueknya. Kalau di OMK dan kelompok kategorial, itu cekatan, peka, responsif, tetapi di rumah itu kemudian masa bodoh, acuh, cuek. Atau di gereja modelnya kayak orang kudus, tetapi di rumah modelnya orang yang suka mengeluh, protes, marah aja terus kalau ada apa-apa. Nah, seringkali mama saya kalau setiap hari Sabtu itu mereka doa bersama ibu-ibu, dan kalau dia pulang itu bapak saya besok, orang kudus datang. Tapi kalau mama saya sudah mulai marah-marah, tadi doa kudus sekali, tapi sekarang ini marah-marah kita. Itu ungkapan yang seringkali kita dengarkan atau mungkin pengalaman kita pribadi. Tetapi mau dikatakan di sini adalah, saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini sabda Tuhan yang kemudian kita dengarkan dan kita renungkan ini menyadarkan kita bahwa kita yang selama ini sibuk melayani Tuhan dengan berbagai macam acara, tetapi kita lupa menyiapkan diri kita. Kita lupa untuk mengisi kehidupan kita dengan rahmat dan anugerah dari Tuhan, membuka diri untuk Tuhan tinggal dan menyertai kita. Maka kemudian kita mengakhiri seluruh kegiatan kita dengan keluhan, dengan protes, dengan marah dan lain sebagainya. Kita belajar dari Abraham yang membuka diri, membuka pintu kemahnya agar Tuhan tinggal dan menyertai. Ia yang menyertai kemudian memberi berkat bahwa kami akan datang kembali dan Sarah tidak seorang diri lagi. Ia yang menyertai juga mengajarkan kita untuk melakukan atau memilih atau membuat pilihan yang tepat di sekian banyak pilihan-pilihan ini. Kita memilih yang terbaik dari semua pilihan yang baik, supaya kita bisa datang dan dekat seperti Maria, datang mendekat kepada Dia dalam doa-doa kita, dalam visitasi kunjungan sakramen Maha Kudus, dan juga kemudian mendengarkan pengajarannya dalam rekoleksi, dalam kegiatan-kegiatan lainnya, membaca kitab suci misalnya. Dan dengan demikian kita juga kemudian percaya bahwa kita yang memfokuskan diri kepada Allah, memfokuskan diri kepada Dia, akan senantiasa bersyukur, berterima kasih dalam setiap pengalaman hidup kita, dan tentu kita yang memilih yang terbaik itu akan memperoleh kedamaian dalam hati dan hidup kita. Semoga di hari Minggu ini kita semua membuka diri, biar Tuhan tinggal di dalam diri kita, dan kemudian kita mampu membuat pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik untuk membawa sukacita dan damai, membawa rasa syukur, bukan menghadirkan keluhan dan protes. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.